IP. Iya, Ma. Bajunya Aya cantik naon. banget, Ma. Ih, bajunya apa orangnya? Baju dan orangnya, Bedu Ma. damang. Alhamdulillah, Mang. Agus damang. Pangestu. Mas Badu lagi sedih hati, Ma. Kunaon? Jadi ada temennya minjam terus ke dia, minjam uang. Terus nggak dibalikin, minjam lagi, Ma. Terus temennya pas buka usaha, usahanya bangkrut. Itu teguran dari Allah kan, Ma? Emang ketentuan dari Allah. Kalau ada orang minjem duit nggak bayar, besok minjem jangan dikasih. Noah juga dikasih mulu. Iya, itu saya gimana ya, Mah ya? Udah, itu emang udah kejelekan saya deh tuh, Mah. Jadi maaf, yang namanya musibah itu ada 3 kelas. 1, musibah itu ujian. Yang kedua, musibah itu teguran. Iya. Yang keempat, musibah itu adalah azab. 1, musibah itu adalah ujian. Walana bluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ini ujian. Ujian dari Allah. Buat apa? Biar harkat derajat kita di hadapan Allah naik. SD ujian lulus naik SMP. Ujian lulus naik SMA. Ujian lulus naik S1 terus kalau lulus. Makanya kalau kita dapat ujian musibah jangan rewel, atasi. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pun berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Seberat apapun masalah jalan keluarnya ada. Ini ujian, titik. Yang kedua, teguran. Teguran itu kalau ada orang melakukan kesalahan, ditegur nggak sama kita? Tegur dong, Mang. Sama. Ketika kita diuji tidak lulus, melakukan perbuatan salah, Allah nggak akan tinggal diam. Pasti Allah menegur kita. Apa teguran dari Allah? Menyadarkan bahwa yang kamu kerjakan selama ini salah. Anda silahkan lihat. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura ayat 30. Musibah yang menimpa kalian semuanya karena kesalahan kalian sendiri. Mohon ampun kalian kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Maaf, kenapa sekarang banyak sekali musibah? Kenapa sekarang banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak menenangkan kita? Boleh jadi kebakaran, tawuran massal, geng motor, penyakit yang banyak. Maaf, kata Allah dalam ayat ini, jangan menyalahkan orang, tapi ngaca apa sih kesalahan saya sehingga dapat musibah seperti ini. Ini teguran dari Allah. Biar kita berkaca bahwa apa yang kita lakukan selama ini sangat salah di hadapan Allah. Makanya koreksi diri. Ketika kita kena musibah, jangan nyalahin orang. Gara-gara Allah toh, gua begini. Gara-gara lu salah. Kata Allah, tegur diri kita. Ngaca, apa kesalahan saya? Rasul bersabda, ada 5 perkara yang menyebabkan musibah datang, teguran dari Allah. 1, zina yang terang-terangan. Saya tanya, sekarang sudah ada nggak orang berbuat zina terang-terangan? Banyak. Perzinahan dilokalisir. Perbuatan lacur, maaf, ada yang disebut legal, ada yang ilegal. Mau legal, mau ilegal, yang namanya pelacuran hukumnya haram. Jangankan zina, PDKT-nya pun diharam. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan zina, zina perbuatan keji dan sangat hina. Baur PDKT, apalagi zinanya punten sekarang. Tidak sedikit yang namanya ada zina online. Iya apa iya? Ya. Diperjualbelikan. Prostitusi online. Iya. Itu banyak sekarang. Artinya terang-terangan kan jual diri. Ada rumah tempat, namanya tempat apa? Rumah ngejahit, Pak jahit, rumah bordir. Rumah bordir. Rumah bordir. Ini Masya Allah. Maaf. Ada sebagian yang konon tempat pijit, tapi yang dipijit yang lain tidak semua, sebagian. Ini nyata kan? Nyata, Ma. Ini dilokalisir, diperbolehkan. Masya Allah. Nauzubillahi min dalik. Ya marah Allah.
Yang pertama, orang berbuat zina yang terang-terangan mendapatkan teguran azab dari Allah. 2, orang yang nimbang, punten, maaf dalam tanda kutip, yang kalau menjual dikurangi, mengelabui pembeli. Ada nggak? Ada. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Neraka wel, kecelakaanlah bagi orang yang curang, yang sedang dalam menakar. Kalau dia beli dari orang pengen ditambahin, kalau dia menjual dikurangin. Ada nggak yang begitu sekarang? Ada. Ini kata Rasul. Yang kedua yang menyebabkan Allah memberikan teguran dan azab kepada kita. Pantas musibah bertubi-tubi di negara kita. 3, ada orang kaya tapi tidak mengeluarkan zakat. Kira-kira ada nggak orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat? Banyak. Padahal mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surat At-Taubah 103. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka biar nggak sombong, membersihkan kekayaan mereka. Karena dalam kekayaan mereka ada hak fakir miskin. Tuh Rasul menyatakan yang ketiga, kalau ada orang yang harusnya mengeluarkan zakat, dia tidak mengeluarkan zakat, mengundang azabnya. Allah ditegur oleh Allah bahwa dalam harta yang dalam genggaman kita ada hak fakir miskin. Kalau termakan oleh kita, fi butunihim naro wa sayaslawna sa'iro, ibarat makan api neraka yang meluap-luap dalam perutnya. Yang nomor 4, kata Nabi, datang azab Allah kalau musik sangat digemari. Semua lapisan suka dengan musik, orang kaya, orang miskin, orang kota, orang kampung. Dalam lapisan manapun gemar dengan musik, bahkan bangga kalau anaknya pintar main musik. Rasul menyatakan ini datang teguran dari Allah. Saya tanya Anda, apakah sekarang sudah musik mewabah di negara kita apa tidak? Sudah mewabah. Ini diantaranya. Bahkan emak-emak aja di majlis-majlis taklim punya yang namanya marawis. Itu dilarang? Enggak. Nyanyi salawat, nasihat agama boleh. Yang dilarang itu emaknya dandan merah koneng hejo. Itu yang lebay berlebihan, itu yang dibenci oleh Allah. Pakaian, mereka merasa orang yang hebat, merasa lebih daripada orang lain. Padahal masalahwatan semua orang Islam juga bisa. Ini bangga dengan musik, bangga dengan semuanya hura-hura. Hanya mikirin dunia, akhirat nggak dipikirin. Dikirim oleh Allah azab. Mana yang kelima? Yang kelima azab dikirim oleh Allah, teguran dari Allah apa? Kalau ada generasi muda tidak menghargai generasi yang tua. Iya apa iya? Iya. Ini mas saya, bukan bapak saya. Ini mas saya yang perjuangkan sampai begini, bukan pendahulu saya. Padahal tanpa para pahlawan, mau jadi siapa kita? Hargai mereka yang membuat negara kita merdeka. Hargai orang tua kita yang sudah berjuang. Masya Allah, sehingga kita bisa hidup seperti sekarang di negara kita. 5 inilah Rasul mengatakan yang mendatangkan azab dari Allah, teguran dari Allah. Kenapa? Maaf, tidak sedikit manusia yang menukarkan kecintaan kepada anak turunan dengan cinta kepada Allah. Anda lihat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may ya'mal dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada anak cucu turunan kalian. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta yang kalian miliki. Dengan jabatan yang dalam genggaman kalian. Dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya, kalian jadi orang merugi. Dikirim aja oleh Allah. Gitu ya Bu ya. Iya, jelas Bu ya. Jadi jangan sampai Allah sampai menegur kita. Jadi hati-hati orang cara berpikir dan pola hidup kita. Setelah ini kita balik lagi Bu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.